Halo teman-teman semua pengguna Mayar, kembali lagi bersama saya Aldo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatur opsi sertifikat hanya bisa didapatkan jika nilai rata-rata kuis dari peserta sesuai dengan minimal yang teman-teman tentukan. Dan juga saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara melihat jawaban dari customer ataupun peserta yang mengikuti kelas online yang sudah mengisi kuis pada kelas online tersebut. Baik, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan teman-teman login terlebih dahulu ke dalam platform Mayar. Baik, jika teman-teman sudah login ke dalam platform Mayar, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard ataupun beranda Mayar. Selanjutnya, untuk mengatur opsi sertifikat hanya bisa didapatkan jika nilai rata-rata kuis sesuai dengan minimal yang teman-teman tentukan, dan juga ingin melihat jawaban serta nilai dari peserta di kelas online. Di sini saya akan menggunakan kelas online yang sudah saya buat. Jadi saya tidak akan membuat kelas online yang baru. Oke. Jika teman-teman ingin membuat kelas online yang baru, teman-teman bisa mengklik button produk, lalu bisa dipilih kelas online. Selanjutnya, silakan teman-teman lengkapi field-field yang dibutuhkan. Namun, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menggunakan produk kelas online yang sudah saya buat. Jadi, pertama saya akan masuk ke halaman kelas online terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memilih salah satu produk kelas online yang sudah saya buat. Baik, sekarang saya sudah berada di halaman detail produk kelas online yang sudah saya buat. Selanjutnya, untuk mengatur opsi rata-rata nilai minimal untuk mengakses sertifikat, teman-teman bisa ke bagian edit dan custom, lalu bisa diklik button edit. Maka nanti akan muncul form modal untuk mengedit kelas online yang sudah teman-teman buat. Selanjutnya, silakan teman-teman scroll ke bawah hingga menemui bagian batas nilai kuis untuk akses sertifikat. Di sini teman-teman dapat menentukan berapa nilai minimal untuk peserta yang nantinya bisa mengakses sertifikat. Di sini juga ada keterangan yang dimana kami akan menutup akses sertifikat sebelum customer mencapai batas minimal nilai rata-rata kuis. Teman-teman bisa mengkosongkan jika akses sertifikat tidak dibatasi nilai rata-rata kuis. Jadi untuk gambarannya, jika teman-teman mengisi batas nilai kuisnya yaitu 70, maka nanti apabila customer yang mendapatkan nilai 70 akan bisa mendapatkan akses ke sertifikat. Namun bagi customer ataupun peserta yang nilainya di bawah 70, maka customer atau peserta tersebut tidak akan mendapatkan akses sertifikat. Oke, mungkin bisa kita isi untuk batas nilai kuisnya yaitu 80. Oke. Selanjutnya, jika sudah, silakan teman-teman klik button edit kelas online. Baik. Jika teman-teman sudah didirect kembali ke halaman detail produk kelas online seperti ini, tandanya teman-teman telah berhasil mengatur opsi batas nilai untuk akses sertifikat. Selanjutnya, di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana cara melihat nilai kuis dari peserta yang sudah mengisi kuis kelas online yang sudah dibuat. Kebetulan di kelas online ini saya sudah membuat kuis yang nantinya bisa diisi oleh peserta. Oke. Untuk melihat nilai kuis, teman-teman bisa masuk ataupun beralih ke tab transaksi. Maka di sini nanti akan ada tabel daftar peserta atau transaksi. Oke, mungkin kita tunggu saja. Baik. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa data daftar peserta dari kelas online yang sudah saya buat. Untuk melihat nilai kuis, teman-teman bisa klik button kuis yang terdapat di tabel daftar peserta atau transaksi di setiap data pelanggan yang tertera. Jika saya klik di bagian sini, oke, di sini nilai rata-rata kuisnya masih 0.
dan juga terdapat keterangan customer belum menyelesaikan satupun dari kuis yang ada. Karena untuk customer tersebut belum menyelesaikan kuis yang saya buat. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan mengisi kuis terlebih dahulu. Lalu saya akan coba melihat hasil dari kuis tersebut. Baik, sekarang saya sudah berada di halaman portal pelanggan dari produk kelas online yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan salah satu email saya yang sudah terdaftar sebagai peserta di kelas online yang sudah saya buat. Mungkin saya akan coba langsung mencontohkan untuk mengisi kuis yang sudah dibuat. Lalu nanti saya akan coba melihat hasilnya dari POV penyelenggara kelas online. Oke, saya akan coba mengisi terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat di sini saya sudah menyelesaikan kuis dari produk kelas online yang dibuat. Selanjutnya saya akan coba melihat hasil ataupun skor dari kuis yang sudah saya isi tersebut. Di sini untuk skornya saya berhasil mendapatkan 100%. Yang dimana dari 3 soal saya berhasil menjawab ketiganya dan tidak ada salah satupun. Oke, saya akan coba kembali ke halaman merchant untuk melihat skor dari POV merchant. Oke, mungkin ini akan saya close terlebih dahulu, lalu akan saya coba refresh terlebih dahulu. Oke, saya akan kembali ke tab transaksi. Selanjutnya di bagian pelanggan ataupun peserta yang sudah mengisi kuis, saya akan coba mengklik button kuis. Baik, dapat dilihat di sini pada modal menampilkan nilai rata-rata kuis sesuai dengan jawaban dari si peserta. Di sini juga teman-teman dapat melihat soal beserta jawaban yang diberikan oleh peserta yang sudah mengisi kuis tersebut. Selanjutnya, jika kita lihat dari POV peserta kembali, kan di sini saya sudah mendapatkan nilai 100 atau berhasil menjawab semuanya dengan benar. Dan tadi saya menentukan rata-rata nilai kuis yang bisa mengakses sertifikat adalah 80. Karena 100 di atas 80, maka ketika kita akses sertifikat, di sini saya akan mendapatkan akses sertifikatnya. Oke, dapat dilihat ini contoh sertifikat yang dapat diakses apabila teman-teman telah menyelesaikan kuis sesuai dengan minimal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara kelas online.